Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi hari ini, kita akan membahas tentang turunan fungsi aljabar. Siapkan alat tulis kalian dan simak videonya dengan baik. Baiklah, bisa kalian lihat di sini ada beberapa rumus untuk menyelesaikan turunan fungsi aljabar. Rumus yang pertama, fx sama dengan k, dengan k-nya merupakan sebuah konstanta. Ketika dicari turunannya atau ditulis f aksen x, berarti turunannya dia sama dengan 0. Yang kedua, fx sama dengan x. Ketika dicari turunannya atau f aksen x adalah 1. Rumus yang ketiga, fx sama dengan ax pangkat n. Ketika dicari turunannya atau dituliskan f aksen x sama dengan yang pangkatnya yang n dikalikan dengan koefisien atau yang a, sehingga menjadi a dikalikan dengan n, x pangkat n, pangkatnya itu dikurangi 1 ya, jadi n min 1. Untuk setiap a dan n itu merupakan elemen real. Yang keempat, fx sama dengan k kalikan u. Nah, untuk mencari turunannya atau f aksen x sama dengan k dikalikan dengan u aksen atau turunan dari u-nya, dan u merupakan fungsi dalam x. Yang kelima, fx sama dengan u tambah v. Untuk turunannya atau f aksen x sama dengan yang u-nya diturunkan atau kita tuliskan dengan u aksen ditambah dengan v-nya juga sama diturunkan atau kita tuliskan dengan v aksen. Yang keenam, fx sama dengan u min v. Maka turunannya atau f aksen x sama dengan u-nya diturunkan atau dituliskan u aksen dikurangi dengan v-nya diturunkan atau ditulis dengan v aksen. Untuk rumus yang ketujuh, fx sama dengan u kali v. Maka turunannya f aksen x sama dengan u-nya diturunkan atau u aksen dikalikan dengan v ditambah u dikali dengan turunan dari v. Dan untuk rumus yang ke-8, fx sama dengan u per v. Maka turunannya atau f aksen x sama dengan turunan u atau kita tuliskan dengan u aksen dikalikan dengan v dikurangi u dikalikan dengan turunan dari v atau v aksen per v kuadrat. Langsung saja kita ke contoh. Untuk contoh yang pertama, fx sama dengan 3. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kita lihat bentuk dari yang nomor 1. 3 merupakan sebuah konstanta. Berarti untuk menyelesaikan soal ini menggunakan rumus yang pertama, yaitu fx sama dengan k dengan turunannya f aksen x sama dengan 0. Nah, berarti jawaban dari fx sama dengan 3 untuk turunannya berarti itu adalah 0. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana jika soalnya itu fx sama dengan 2021? Maka jawabannya, karena 2021 merupakan konstanta, berarti turunan dari fx adalah 0. Sama ya. Jadi sebesar apapun nilainya, kalau misalkan dia tidak ada peubah, artinya atau dia itu sebuah konstanta, berarti turunannya akan 0. Sekarang ke contoh yang nomor 2, fx sama dengan 2x. Berarti ini menggunakan rumus yang kedua. Fx sama dengan x, turunannya yaitu 1. Nah, berarti ketika kita tuliskan turunan dari 2x, f aksen x sama dengan 2 ya. Karena x-nya itu turunannya adalah 1, berarti kita tinggal kalikan saja 2 dengan 1. Makanya f aksen x-nya atau turunannya adalah 2. Contoh yang ketiga, fx sama dengan 3x pangkat 2. Untuk soal ini penyelesaiannya menggunakan rumus yang ketiga. Nah,
pangkatnya dikalikan dengan koefisien yang ada di depan. Yaitu tadi angka berapa di sini? Angka 3 ya. Kalau kita tuliskan berarti turunannya atau f aksen x-nya sama dengan pangkatnya 2 dikalikan dengan 3. Atau kita tuliskan 3 kali 2 x pangkatnya berkurang 1, berarti 2 dikurangi 1. 3 kali 2 hasilnya adalah 6. Kemudian x pangkat 2 dikurangi 1 hasilnya adalah 1. Nah, untuk hasil akhirnya, karena x pangkat 1, biasanya satunya tidak ditulis ya. Kita tuliskan saja dengan x. Nah, hasilnya berarti 6x. Contoh yang keempat, fx sama dengan 5x tambah 7. Untuk menyelesaikan soal ini, menggunakan rumus yang kelima, yaitu yang fx sama dengan u ditambah v. Turunannya berarti u aksen ditambah v aksen. Nah, dari soal yang ini, berarti yang menjadi u adalah 5x dan yang menjadi v adalah 7. Nah, sekarang kita cari turunan dari 5x itu berarti 5 ya. Berarti kalau kita tuliskan jadi gini, f aksen x sama dengan turunan dari 5x adalah 5 ditambah turunan dari 7 atau yang menjadi v-nya, turunannya adalah 0. Sehingga turunan dari fx 5 ditambah 0 berarti hasilnya adalah 5. Sekarang ke contoh yang nomor 5. Fx sama dengan 3x kuadrat tambah 2x tambah 3. Nah, soal ini adalah penggabungan dari rumus yang ke-1, kedua, ketiga, juga yang kelima ya. Tadi sebenarnya ini sudah dicari di soal sebelumnya. Kita tuliskan turunan dari yang soal ini ya. Berarti f aksen x kita cari satu-satu berarti ya. Yang 3x pangkat 2 dulu, berarti tadi di soal sebelumnya gimana? 2 kan ya, 2 dikalikan dengan koefisien yang di depan, berarti 3 kali 2 x pangkatnya berkurang 1, berarti 2 dikurangi 1 ditambah kemudian turunan dari yang 2x. Nah, turunan dari 2x ini berarti karena x-nya itu turunannya adalah 1, berarti 2 dikali 1 hasilnya 2. Ditambah turunan dari 3. Turunannya adalah 0. Nah, hasilnya 3 kali 2 adalah 6. X-nya pangkat 2 dikurangi 1. 1 ya. Ditambah 2 tambah 0 hasilnya 2. Berarti 6x pangkat 1 ditambah 2. Atau kita tuliskan saja x pangkat 1 itu dengan x. Jadi hasilnya f aksen x-nya itu 6x ditambah 2. Lanjut contoh yang ke-6. Fx sama dengan 11 tambah 2 akar x min 5x. Nah, untuk menyelesaikan soal ini sama seperti soal sebelumnya, kita mencari turunannya satu-satu ya. Akan tetapi sebelum kita cari turunannya, kita ubah dulu ya. Di sini ada akar x, kita ubah dulu. Akar x itu harus ingat bahwa ketika kita temukan yang bentuknya akar, kita harus ubah ke dalam bentuk pangkat supaya mudah mengoperasikannya. Kalian harus ingat akar x itu berarti x pangkat 1/2. Kemudian dikurangi dengan 5x ya, tuliskan lagi. Sehingga baru kita cari turunannya, yaitu f aksen x. Turunan dari 11 adalah 0 tambah turunan dari 2x pangkat setengah. Nah, yang pangkatnya kita kalikan dengan koefisien. Berarti menjadi setengah kali 2. X pangkatnya berkurang 1, berarti setengah dikurangi 1. Dikurangi dengan turunan dari 5x. Turunan dari 5x yaitu 5. Oh maaf, bukan 5x ya, tapi min 5x, berarti turunannya min 5.
Lanjut, kita tuliskan f aksen x menjadi 0 ditambah setengah kali 2. Setengah kali 2 berarti 1 kali 2, 2 ya. Dibagi dengan 2 hasilnya adalah 1. 1 dikalikan dengan x hasilnya adalah x. Berarti kita tuliskan cukup x saja. X pangkatnya setengah dikurangi 1 berarti min setengah. Dikurangi dengan 5. Nah, di sini muncul min setengah. Ketika kita ubah lagi bentuk pangkat ini ke dalam bentuk akar, nanti akan menjadi 1 per akar x min 5 ya. Lanjut ke nomor 7. Fx sama dengan 4 dalam kurung x pangkat 3 tambah 2x. Untuk menyelesaikan soal ini kita gunakan sifat yang keempat, yaitu Fx sama dengan k dikalikan dengan u. Nah, untuk mencari turunannya, f aksen x sama dengan k kali u aksen. Kemudian dari soal di atas berarti k-nya adalah 4 dan u-nya adalah x pangkat 3 tambah 2x. Cari turunan u atau u aksen, yaitu turunan dari x pangkat 3 berarti 3-nya dikedepankan ya, diturunkan berarti 3, kemudian yang pangkatnya berkurang 1 sehingga menjadi 3x pangkat 2. Kemudian yang 2x juga diturunkan, turunan dari 2x yaitu 2. Nah, sekarang kita substitusikan pada rumus ya, yaitu f aksen x sama dengan k dikali dengan u aksen. K-nya tadi 4, kemudian u aksennya yang didapat itu adalah 3x kuadrat ditambah 2. Kemudian k dikalikan dengan u aksen, sehingga 4 dikalikan dengan 3x kuadrat menghasilkan 12x kuadrat ditambah dengan 4 dikalikan 2 hasilnya adalah 8. Sekarang kita lanjut ke nomor 8. Soalnya fx sama dengan negatif 2 dalam kurung x pangkat 4 dikurangi 2x kuadrat. Untuk menyelesaikan soal ini sama seperti penyelesaian soal sebelumnya. Nah, kita gunakan rumus yang keempat ya, yang fx sama dengan k kali u. Kemudian dicari turunannya itu hasilnya k dikalikan dengan u aksen. Berarti yang menjadi k-nya adalah negatif 2. Kemudian yang menjadi u-nya itu x pangkat 4 dikurangi 2x pangkat 2. Kemudian kita cari turunan dari u, berarti u aksen sama dengan turunan dari x pangkat 4. Nah, yang pangkatnya yang 4 kita tulis di depan, sehingga menjadi 4 dikalikan dengan x, asalnya pangkat 4, dia dikurangi 1 menjadi x pangkat 3. Yang belakangnya juga ini sama, kita turunkan ya, negatif 2x pangkat 2 turunannya berarti yang pangkatnya kita kalikan dengan koefisien menjadi negatif 2 kali 2. Kemudian x pangkatnya berkurang 1 menjadi x pangkat 1. Sehingga kita dapatkan u aksennya itu sama dengan 4x pangkat 3 yang negatif 2 dikalikan dengan 2x pangkat 1 hasilnya negatif 4x. Nah, yang satunya tidak ditulis karena x pangkat 1 itu sama dengan x ya. Nah, sekarang kita substitusikan ke rumusnya f aksen x sama dengan k kali u aksen. Nah, yang k-nya adalah negatif 2, kemudian dikalikan dengan u aksennya yaitu 4x pangkat 3 dikurangi 4x. Kita kalikan negatif 2 dengan 4x pangkat 3 sehingga menghasilkan negatif 8x pangkat 3. Nah, negatif 2 dikalikan dengan negatif 4x itu menghasilkan positif 8x. Sehingga turunannya itu didapatkan negatif 8x pangkat 3 tambah 8x. Nah, sekarang kita lanjut ke nomor 9. Fx sama dengan 3x tambah 2 kali 2x min 5. Nah, kira-kira ini menggunakan rumus yang mana? Kalau kita lihat ini menggunakan rumus yang ketujuh ya.
yaitu fx sama dengan U dikalikan dengan V. Nah, nanti turunannya menjadi U aksen atau turunan U dikalikan dengan V ditambah dengan U dikalikan dengan turunan dari V atau dituliskan dengan V aksen. Nah, di sini ada U dan V. Berarti yang menjadi U adalah 3x tambah 2 dan yang menjadi Pi adalah 2x min 5. Kemudian ada U aksen dan V aksen. Berarti kita turunkan dulu yang U-nya dan turunkan juga yang V-nya. Karena U-nya 3x tambah 2, berarti turunan U adalah 3 ya. Dan turunan dari V adalah 2. Kita substitusikan pada rumus fx sama dengan U aksen kali V ditambah U kali V aksen. U aksennya tadi adalah 3 dikalikan dengan V, V-nya adalah 2x min 5, ditambah dengan U, U-nya adalah 3x tambah 2, dikali dengan V aksen, V aksennya adalah 2. Kita operasikan, 3 kali 2x berarti menjadi 6x, 3 dikalikan dengan min 5 menjadi min 15, ditambah 3x kali 2 hasilnya 6x, tambah 2 kali 2 hasilnya adalah 4. Nah, ketika menemukan yang seperti ini, kita cari yang sejenis yang bisa kita operasikan. Di sini 6x ada temannya gak? Nah, ternyata ada 6x lagi di tengah. Nah, berarti 6x ditambah dengan 6x hasilnya adalah 12x. Kemudian yang konstanta dengan yang konstanta lagi. Yang negatif 15 berarti kita cari lagi temannya. Oh, ada ternyata 4. Nah, min 15 berarti ditambah 4 hasilnya adalah min 11. Sehingga kita dapat nih turunan dari fx yaitu 12x min 11. Nah, soal yang terakhir, fx sama dengan 3 min x pangkat 2 per x. Nah, untuk menyelesaikan soal ini berarti kita gunakan rumus yang terakhir, yaitu yang ke-8 yang bentuknya fx sama dengan u per v. Kita misalkan dulu berarti yang u-nya yang mana? Berarti 3 min x pangkat 2. Dicari u aksennya atau turunan dari u, yaitu min 2x ya. Kemudian yang v-nya berarti yang x. Dicari lagi turunan dari v atau v aksen sama dengan 1. Nah, sekarang kita substitusikan ke rumus, yaitu f aksen x sama dengan u aksen dikalikan dengan v dikurangi u dikalikan v aksen per v kuadrat. Yang u-nya tadi sudah didapatkan, yaitu dia hasilnya adalah min 2x. Kemudian yang v-nya adalah x dikurangi u-nya adalah 3 min x pangkat 2 dikalikan dengan v aksennya adalah 1. V-nya yang bawah itu x ya, sehingga pi kuadrat menjadi x kuadrat. Lanjut, sekarang kita kalikan min 2x dikalikan dengan x, hasilnya adalah min 2x pangkat 2. Kemudian 3x 3 min x pangkat 2 dikalikan dengan 1. Nah, ini hasilnya 3 min x pangkat 2. Karena di depannya negatif, berarti kita kalikan negatif, sehingga menghasilkan min 3 ditambah x pangkat 2 per yang bawahnya yaitu x pangkat 2. Sekarang kita lihat yang sejenis. Nah, di sini yang depan itu min 2x kuadrat ternyata ada di belakang yang x kuadrat. Bisa kita jumlahkan, min 2x kuadrat ditambah x kuadrat hasilnya adalah min x kuadrat. Kemudian yang min 3 tidak ada temannya, kita turunkan saja, tulis ulang ya, menjadi min 3. Nah, kemudian per x pangkat 2, sehingga hasil akhirnya turunan dari fungsi tersebut adalah min x pangkat 2 dikurangi 3 per x pangkat 2. Sekian untuk pembahasan kali ini. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.